Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pepen Komarudin. Saya akan menjelaskan bagaimana bisnis pakaian Muslim di bulan Ramadan dan menjaga bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan. Ramadan adalah sebuah uh, bulan yang dimana bulan ini adalah bulan membawa berkah dan bulan ini juga sebagai momentum emas ya bagi pebisnis fashion muslim. Nah, kenapa sih di Ramadan ini banyak sekali pebisnis pakaian? Karena lonjaknya permintaan ya. Biasanya umat muslim ini eh, merayakan hari rayanya menggunakan pakaian-pakaian yang baru sehingga dibutuhkan permintaan fashion atau baju dengan model yang baru, terus dengan generasi yang baru sehingga permintaan busana muslim di bulan Ramadan ini bisa melonjak drastis sehingga menciptakan peluang bisnis yang sangat besar dan menguntungkan. Eh, Seperti halnya brand-brand atau merek-merek yang terkenal seperti Zahara atau Ivano meraih sukses besar ya dalam bisnis desain yang simpel sehingga banyak orang berbondong-bondong eh, mencari merek seperti itu karena brand ini sangat banyak sekali modelnya sehingga orang-orang ini bisa mencari model-model yang berbeda atau model-model yang disukai dengan yang menariknya gitu ya. Nah, di tahun 2025 eh, desainnya itu sangat apa ya eh, sangat menarik, minimalis sehingga favorit ya di pasar tahun 2025 sehingga ini menjadi cerminan nanti di lebaran yang akan datang. Nah, eh, bahan-bahan atau yang disukai di pasaran saat ini adalah eh, berikut adalah seperti katun Jepang. Katun Jepang kita tahu sendiri bahannya itu si katunnya itu lembut sehingga bagi aktivitas di Lebaran, biasanya selain Lebaran juga bisa digunakan untuk bepergian sehingga nyaman untuk digunakan, gitu ya. Sehingga eh, katun Jepang ini sangat eh, diminati karena lembutnya dan nyaman di badan karena banyak aktivitas biasanya di hari raya itu. Kemudian bahan lainnya seperti linen ya, yang elegan dan ada juga fall yang ringan dan biasanya bahan ini digunakan untuk hijab ya karena hijab ini mungkin karena aktivitasnya yang biasanya di bulan Ramadan itu aktif jadi adalah salah satu bahan yang sangat digemari oleh eh, para wanita muslim karena untuk kemudahan dan kenyamanan saat menggunakan. Uh, Terus apa sih hal yang bisa menarik dari bahan juga banyak inovasi ya inovasi dari pebisnis yaitu contohnya kain itu antibakteri gitu biasanya kan kalau eh, apa ya beraktivitasnya lama atau butuh aktivitas yang apa namanya yang lebih biasanya ini eh,
orang akan berkeringat, orang akan apa ya, eh, ag- bajunya itu sedikit basah sehingga eh, banyak orang mencari bahan yang antibakteri gitu ya. Jadi tidak bau nanti ketika dipakai, terus juga tidak gatal dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian eh, desain-desain juga sangat menentukan di saat Lebaran ini. Bagaimana di Lebaran ini banyak orang eh, memerlukan ya. Biasanya kalau muslimah itu kalau walaupun rata-rata orang jarang menggunakan pakaian muslimah ya di apa kehidupan sehari-hari, namun di bisnis lebaran itu pakaian muslimnya akan meningkat ya karena biasanya saudara-saudara kita yang tidak biasa menggunakan pakaian muslim, tetapi di hari raya di lebaran itu biasanya orang akan berminat membelinya produk-produk yang berbau dengan kehidupan muslim seperti desain-desain tunik, terus seperti gamis, terus kalau ikhwan atau laki-laki ini menggunakan koko semacam itu. Dan biasanya juga banyak apa namanya ya keluarga-keluarga ini yang menggunakan pakaiannya itu hijab syar'i, kadang-kadang aksesoris-aksesorisnya itu yang muslim gitu ya. Ada seperti apa ya, bordiran-bordiran, terus ada bordiran yang membawa unsur-unsur agama Islam gitu ya. Eh, Sehingga menjadi daya tarik buat kaum-kaum atau masyarakat muslim yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Dan eh, eh, produk-produk di Ramadan ini bisa digunakan juga untuk keseharian, sehingga bisa digunakan untuk setelah Lebaran itu bisa untuk hal-hal yang resmi atau hal-hal untuk kunjungan keluarga, sehingga desain-desain untuk digunakan di Ramadan ini atau untuk Lebaran ini bisa digunakan untuk acara-acara setelah Ramadan. Sehingga eh, kita untuk membuat bisnis ini lebih terjaga setelah Ramadan, jadi eh, kita harus menjual atau menyediakan barang-barang ini yang bisa digunakan saat Lebaran dan saat untuk setelah Ramadan seperti itu sehingga dengan kita memikirkan desain produk kita juga akan orang-orang akan membeli bahwa barang yang kita gunakan atau masyarakat gunakan itu bisa digunakan di hari lain setelah Lebaran sehingga orang ini akan repurchase lagi atau membeli lagi produk-produk kita di tempat kita karena si konsumen ini melihat bahwa produk-produk yang kita sajikan ini produk yang tidak khusus untuk di hari raya saja atau tidak khusus untuk di Ramadan saja dan bisa digunakan untuk hari-hari berikutnya setelah Ramadan atau setelah Lebaran seperti itu. Nah, contoh produk-produk yang unggulan ya, ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan eh, karena banyak sekali produk-produk yang sangat apa ya laris di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu adalah eh, brand Vivi Jubedi ya, terkenal dengan koleksi obaya yang elegan dan stylish, nah, serta aksesoris ibadah lengkap untuk kesempurnaan penampilannya. Sedangkan Baihaqi Clothing adalah menyedia sirwal, kemeja koko, dan busana muslim formal dengan garansi kualitas yang tinggi, cocok untuk pria modern. Ya, tadi saya sampaikan bahwa
kita itu atau brand-brand yang apa ya, hmm, yang berkelanjutan itu mereka berpikir se si pembeli atau konsumen ini pasti ingin menggunakan itu bukan hanya saat lebaran saja, saat sholat tarawih saja, maka akan si konsumen akan berpikir bahwa apa namanya, mau baju atau fashion yang digunakan ini bisa digunakan untuk kehidupan setelah Ramadan atau ibadah setelah Ramadan, gitu ya. Contohnya banyak desain-desain koko ini, kalau dulu mungkin koko hanya untuk sholat saja, ya. Sekarang banyak koko yang bisa digunakan eh, bisa untuk berkuliah, bisa untuk mengunjungi saudara. Jadi sekarang sudah eh, apa ya, berpindah bukan hanya pakaian-pakaian untuk sholat saja. Jadi eh, bagaimana dengan caranya? Caranya itu seperti menggabungkan pakaian koko dengan kemeja-kemeja biasa dengan menghilangkan gambar-gambar binatang atau menghilangkan apa ya, gambar-gambar yang ramai seperti polosan saja, garis-garis saja, sehingga produk ini bisa digunakan setelah Ramadan atau setelah Lebaran, sehingga eh, bisa digunakan masyarakat Muslim. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini di bulan Ramadan ini bisa menggunakan media sosial, terus berkolaborasi dengan influencer, atau menggunakan promo building menarik ya. Kita tahu sendiri sekarang bisnisnya ini sangat banyak sekali media-media yang bisa membantu kita berbisnis. Entah ada, apalagi sekarang adanya yang TikTok ya. TikTok ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita scroll aja beberapa menit aja sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang tertuang di situ ya. Sehingga dengan satu media sosial TikTok saja bisa jutaan orang menerima informasi itu dengan hanya satu perintah eh, upload saja. Ditambah lagi ada Instagram, ada lagi Facebook, ada lagi WhatsApp dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan. Apalagi kita mempunyai subscriber yang bisa kita minta bantu untuk mempromosikan eh, produk-produk kita, ya. Kemudian eh, kanal penjualan dan distribusinya. Nah, di sini adalah kunci juga bagaimana bisnis kita ini bisa secara luas disebarkan. Contohnya kita bisa menggunakan marketplace atau toko online ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Itu juga bisa membantu bagaimana cara memasarkan secara cepat di apa namanya, di internet ya, sehingga tidak hanya masyarakat dekat saja yang melihat produk kita, bisa dari tetangga, bisa antar pulau, antar negara, sehingga produk kita bisa dilihat oleh siapa saja yang mempunyai akses untuk melihat eh, apa namanya, pedagang secara online. Banyak sekali cara-cara ini sehingga eh, bisnis kita ini sangat mudah untuk melakukannya, tinggal bagaimana caranya kita untuk melakukannya ya, seperti melakukan pendaftaran di marketplace atau website. Kalau mungkin kita punya website sendiri, membuat website sendiri, atau menggunakan apanya, jasa pengiriman cepat dan lain-lainnya ya.
Selanjutnya adalah tantangan dan solusi bisnis di Ramadan ya. Nah, kita tahu sendiri ya, bisnis ini secara online ini banyak sekali saingan-saingan di dalam berbisnis ya. Nah, saingan ini kita tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan bahwa semua bisnis adalah mempunyai tantangan. Bukan hanya kita menjual baju aja, tetapi bisnis apa saja karena sekarang media sosial sangat banyak, masif sehingga kita harus mempunyai cara-cara tersendiri untuk menanganinya. Contohnya, kita harus mempunyai diferensiasi dari produk. Bagaimana kita bisa membedakan produk kita dengan produk lain yang sangat menarik untuk konsumen. Terus bagaimana juga manajemen stok. Jangan sampai nanti kita permintaan banyak, stoknya tidak ada, ya. Nah, itu juga harus kita pelajari bagaimana caranya bahwa bisnis ini si konsumen tidak dirugikan, gitu ya. Dan eh, di bisnis ini kita harus jujur, apa yang kita tampilkan di media sosial, kita harus sama dengan produknya. Jangan sampai nanti si konsumen ini merasa tertipu atau merasa dirugikan oleh penyedia produk. Nah, kemudian ada layanan pelanggan yang prima, ya, pelayanan yang terbaik, sehingga si konsumen ini benar-benar menerima barang ini atau bisnis ini secara jujur dan transparan. Nah, eh, ini adalah studi khusus keberhasilan bisnis busana muslim ya di Ramadan ini. Contohnya adalah brand Hijabis. Nah, ini brand ini walaupun hanya berbisnis di dalam bisnis kerudung, namun bisnis ini sangat apa ya, bagus sekali peningkatannya karena eh, bisnis ini sangat eh, dibutuhkan oleh kaum hawa, yaitu eh, gaya kostumnya yang desainnya sangat luar biasa, sehingga bisa menggunakan pre-order juga, sehingga kaum hawa ini sangat meminati brand hijabis ini ya. Kita tahu sendiri brand hijabis ini sangat luar biasa dalam desain-desain kerudungnya. Nah, di sini juga ada Vivi Zubedi ya, yaitu melakukan ekspansi produk ke aksesoris. Jadi aksesorisnya ini sangat banyak. Seperti yang kita tahu, kita kalau misalkan mau beli mukena untuk istri kita atau anak kita yang perempuan, aksesoris-aksesoris yang diberikan untuk si konsumen itu sangat menarik. Seperti bagaimana membuat tasnya yang menarik, yang mudah dibawa, dan serbaguna gitu tasnya. Nah, kemudian Zahara. Zahara ini sangat luar biasa sekali dengan bisnis yang sangat meningkat. Selalu bisnisnya itu tidak gagal ya, karena walaupun dengan apa ya, produk yang banyak, mereka bisa memberikan diskon-diskon yang sangat menarik hingga 15% gitu ya. Sehingga konsumen ini sangat tertarik dengan produk-produk yang saat ini saya tampilkan. Jadi berbagai strategi-strategi yang dilakukan ini bisa membuat bisnis kita ini berkelanjutan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kunci suksesnya itu adalah fokus pada bahan berkualitas, desain menarik, pemasaran digital, dan pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima ini termasuk kita harus jujur kepada konsumen bahwa konsumen tidak dirugikan atau konsumen tidak merasa bahwa yang ditawarkan oleh kita dan diterima itu adalah sama, ya. Kemudian inovasi-inovasi yang harus dilakukan bukan hanya inovasi mengenai produk saja, tetapi inovasi-inovasi bagaimana strategi yang tepat untuk berbisnis, perbanyak kenalan, perbanyak jaringan, dan bagaimana caranya kita berbisnis secara cepat
dan secara benar. Baik, dari saya itu aja. Demikian, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.